Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Purnama Panisandra dengan NIM 22320210212, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi, yang pada kesempatan kali ini saya akan menayangkan hasil dari presentasi saya tentang konflik Israel-Palestina dari sejarah, akar permasalahan, dan upaya penyelesaian sebagai pemenuhan penugasan ujian akhir semester genap tahun akademik 2022-2023 pada mata kuliah Hukum Internasional yang diampu oleh Ibu Eriska Ginalita Dwi Putri MH. Sebelum kita memulai presentasi kali ini, marilah kita sejenak berdoa secara bersama-sama sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Pada kesempatan ini, izinkan saya membahas sebuah konflik yaitu Israel dan Palestina, yang mana konflik ini menjadi suatu konflik paling kompleks dalam sejarah modern. Berakar dari klaim sejarah dan wilayah antara bangsa Israel dan Palestina di Timur Tengah, diawali pada abad ke-20 yang dimana wilayah Palestina merupakan bagian dari wilayah Kekaisaran Ottoman dan mengalami periode penting dengan munculnya gerakan nasionalisme dan imigrasi Yahudi. Setelah berakhirnya Perang Dunia ke-1, wilayah Palestina berada di bawah mandat Britania Raya atas keputusan Liga Bangsa-Bangsa. Munculnya gerakan Zionisme yang bertujuan menciptakan negara Yahudi di Palestina, memperkuat klaim dan ketegangan dengan penduduk asli Palestina. Perang Arab-Israel pada tahun 1948 menyebabkan pembentukan negara Israel dan eksodus besar-besaran warga Palestina, serta menciptakan masalah pengungsian. Perang-perang berikutnya seperti Perang 6 Hari pada tahun 1967 dan Perang Yom Kippur pada tahun 1973 semakin meningkatkan ketegangan di antara dua bangsa. Status kota Yerusalem yang dianggap suci bagi tiga agama besar juga menjadi sumber konflik dengan klaim atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan pengakuan internasional atas Yerusalem Timur sebagai wilayah pendudukan. Konflik ini telah menyebabkan kehancuran, penderitaan, dan korban jiwa di kedua sisi selama beberapa dekade. Berbagai upaya penyelesaian dan perdamaian telah dilakukan, tetapi belum berhasil mencapai hasil yang memuaskan. Akar permasalahan dalam konflik Israel-Palestina melibatkan beberapa faktor yang kompleks dan bersejarah. Klaim atas tanah dan nasionalisme, konflik ini terkait dengan klaim sejarah dan nasionalisme dari kedua belah pihak terhadap wilayah yang sama. Baik Israel maupun Palestina menganggap wilayah tersebut sebagai tanah air mereka yang sah sehingga menciptakan klaim yang saling bertentangan. Pembagian dan pembentukan negara. Pembentukan negara Israel pada tahun 1948 dan akibat dari Perang Arab-Israel pada tahun 1948 menyebabkan eksodus warga Palestina dan sengketa atas tanah dan hak kembali mereka. Ini menciptakan ketidakpuasan dan ketegangan yang berkelanjutan di antara warga Palestina. Pendudukan dan pemukiman Israel di wilayah tepi barat dan Yerusalem Timur yang diduduki oleh Israel menjadi pemicu utama lahirnya konflik. Warga Palestina melihat pemukiman ini sebagai pelanggaran terhadap hak mereka atas tanah dan hambatan bagi kemerdekaan mereka. Status Yerusalem. Yerusalem adalah salah satu sumber ketegangan utama dalam konflik ini,
Kedua pihak menganggap Yerusalem sebagai ibu kota mereka, dan statusnya belum diselesaikan dalam kesepakatan damai. Penyelesaian wilayah, kontrol atas wilayah tepi barat dan jalur Gaza, serta keamanan perbatasan Israel menjadi isu yang rumit dan sulit untuk diselesaikan dalam kesepakatan damai. Dukungan internasional, peran dukungan dan campur tangan dari pihak luar, termasuk negara-negara regional dan kekuatan global, juga mempengaruhi dinamika konflik dan upaya perdamaian. Akar permasalahan ini saling berkaitan dan rumit. Mencari solusi damai yang berkelanjutan tetap menjadi tantangan bagi kedua belah pihak dan komunitas internasional. Perdamaian dan penyelesaian yang diinginkan harus mempertimbangkan kepentingan dan aspirasi dari kedua pihak untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan. Konflik Israel-Palestina melibatkan beragam posisi dan perspektif dari berbagai pihak yang terlibat, serta komunitas internasional. Beberapa posisi dan perspektif utama yang relevan adalah pemerintah Israel menganggap diri mereka sebagai negara Yahudi yang sah dengan hak atas wilayah historis mereka. Mereka menganggap kemerdekaan Israel sebagai hasil dari perjuangan untuk bertahan hidup dan hak atas tanah yang diwariskan oleh sejarah dan agama. Israel menegaskan pentingnya keamanan dan pertahanan untuk melindungi warga mereka dari serangan roket dan ancaman militer dari kelompok militan Palestina. Di sisi lain, otoritas Palestina dan kelompok-kelompok politik seperti Hamas mengklaim hak atas kemerdekaan dan otonomi bagi warga Palestina di wilayah tepi barat dan jalur Gaza. Mereka melihat diri mereka sebagai korban dari pendudukan Israel dan pemukiman ilegal yang menghambat perjuangan mereka untuk meraih kemerdekaan. Palestina menuntut pengakuan atas hak-hak nasional mereka, termasuk hak pengungsi dan hak kembali atas wilayah yang diduduki. Sebagian besar negara-negara Arab mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan menekankan pentingnya kemerdekaan dan hak-hak nasional bagi rakyat Palestina. Mereka mengutuk pendudukan Israel dan mendukung upaya-upaya internasional untuk mencari penyelesaian yang adil bagi konflik tersebut. Sedangkan komunitas internasional, banyak negara dan organisasi internasional menyuarakan keprihatinan mereka atas pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan yang terjadi di wilayah tersebut. Mereka mendukung penyelesaian berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan. Beberapa negara juga menyediakan bantuan kemanusiaan dan pembangunan untuk masyarakat di wilayah tersebut. Beberapa negara dan organisasi berusaha untuk berperan sebagai mediator dalam upaya mencapai perdamaian antara Israel dan Palestina. Upaya-upaya mediasi ini termasuk berbagai inisiatif perdamaian dan konferensi internasional untuk meredakan ketegangan dan memfasilitasi dialog antar kedua belah pihak. Dalam konflik yang rumit ini, berbagai posisi dan perspektif saling bertentangan dan kompleks. Perbedaan dalam pandangan ini mencerminkan sejarah dan aspirasi yang berbeda dari pihak-pihak yang terlibat. Menemukan kesepakatan yang berkelanjutan dan adil memerlukan pengakuan terhadap hak dan kepentingan dari semua pihak yang terlibat, serta komitmen untuk mencapai perdamaian yang berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional dan keadilan. Seiring berlanjutnya konflik Israel-Palestina, telah ada berbagai upaya penyelesaian yang dilakukan oleh
pihak-pihak terkait dan komunitas internasional. Meskipun beberapa upaya ini mencapai kemajuan, tantangan yang kompleks dan ketegangan yang berkepanjangan terus menjadi hambatan. Beberapa upaya penyelesaian yang relevan seperti Perjanjian Oslo pada tahun 1993 yang merupakan salah satu upaya perdamaian paling signifikan dalam konflik Israel-Palestina. Perjanjian ini ditandatangani antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina, serta membuka jalan bagi pembentukan otoritas Palestina di wilayah tepi barat dan jalur Gaza. Meskipun mengalami tantangan dan kontroversi, perjanjian ini menetapkan prinsip-prinsip untuk menyelesaikan dua negara dan menjadi dasar bagi upaya-upaya perdamaian berikutnya. Konferensi Perdamaian Madrid pada tahun 1991 sebagai upaya awal untuk membawa pihak Israel dan Palestina ke meja perundingan. Konferensi ini melibatkan banyak negara dan mendorong perbincangan tentang isu-isu kunci dalam konflik tersebut. Meskipun tidak mencapai penyelesaian langsung, konferensi ini membutuhkan jalan bagi upaya-upaya perdamaian lebih lanjut. Solusi dua negara, suatu konsep di mana Israel dan Palestina hidup berdampingan sebagai negara yang diakui secara internasional. Telah lama menjadi tujuan penyelesaian konflik, solusi ini mengakui kemerdekaan Palestina dan keamanan Israel dengan perbatasan yang diakui dan saling menghormati hak dan aspirasi masing-masing pihak. Inisiatif Perdamaian Arab. Liga Arab telah mengusulkan beberapa inisiatif perdamaian yang menawarkan pengakuan resmi dan normalisasi hubungan dengan Israel jika negara tersebut menarik diri dari wilayah yang diduduki dan menyelesaikan isu pengungsi Palestina. Inisiatif ini menunjukkan upaya kolektif dari negara-negara Arab untuk mencari perdamaian. Upaya mediasi internasional. Beberapa negara dan organisasi internasional seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Mesir telah berusaha menjadi mediator dalam konflik ini. Mediasi ini bertujuan untuk membantu pihak-pihak terkait dalam mencapai kesepakatan dan mencari solusi yang adil. Meskipun telah ada berbagai upaya penyelesaian, tantangan dan ketegangan yang berkelanjutan dalam konflik Israel-Palestina masih menjadi halangan untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Pengakuan akan hak-hak dan aspirasi dari semua pihak yang terlibat, serta komitmen untuk berdialog dan berunding dengan serius, tetap menjadi kunci dalam mencari penyelesaian yang adil dan berkelanjutan bagi kedua belah pihak. Upaya-upaya perdamaian yang berkelanjutan dan mendukung dari komunitas internasional tetap penting dalam usaha untuk mencapai stabilitas dan kedamaian di wilayah tersebut. Penyelesaian konflik Israel-Palestina dihadapkan pada berbagai hambatan dan tantangan yang kompleks. Beberapa di antaranya adalah klaim atas tanah dan kota suci. Permasalahan utama dalam konflik ini adalah klaim atas wilayah dan tempat-tempat suci, terutama di Yerusalem. Baik Israel maupun Palestina menganggap Yerusalem sebagai ibu kota mereka dan memiliki klaim atas situs-situs religius seperti Masjid Al-Aqsa dan Tembok Barat. Klaim atas tanah ini menjadi sumber konflik yang kuat dan sulit diatasi. Status pengungsi Palestina. Masalah pengungsi Palestina yang mengungsi atau diusir dari tanah mereka selama Perang Arab-Israel pada tahun 1948 dan Perang 6 Hari merupakan isu yang kompleks dan sensitif. Jutaan orang Palestina dan keturunannya masih menganggap diri sebagai pengungsi, menuntut hak kembali ke tanah mereka.
Solusi bagi isu pengungsi ini menjadi permasalahan yang sulit karena melibatkan hak dan identitas kelompok besar warga Palestina. Perluasan pemukiman Israel. Perluasan pemukiman Israel di wilayah tepi barat dan Yerusalem Timur yang diduduki telah menjadi sumber ketegangan dan perdebatan. Pemukiman-pemukiman ini dianggap ilegal oleh hukum internasional dan dianggap sebagai ancaman bagi tercapainya solusi dua negara. Pemukiman Israel terus tumbuh, menghambat pembentukan negara Palestina yang berdaulat dan berkelanjutan. Kekerasan dan kematian. Berulangnya kekerasan dan kematian di dua sisi konflik menciptakan ketegangan dan trauma yang mendalam. Kehilangan jiwa warga sipil termasuk anak-anak dan pelanggaran hak asasi manusia menciptakan ketidakpercayaan dan ketidakstabilan yang membuat mencapai perdamaian semakin sulit. Pembagian wilayah dan Yerusalem. Sengketa tentang pembagian wilayah dan Yerusalem menjadi perdebatan yang belum terpecahkan hingga saat ini. Bagaimana pembagian wilayah dan status Yerusalem Timur yang diakui oleh banyak negara sebagai wilayah pendudukan menjadi halangan dalam mencapai kesepakatan yang ditetapkan diterima oleh kedua belah pihak. Ketidakefektifan perundingan. Upaya perundingan yang terhenti, buntu, atau berhenti sementara telah menjadi hambatan dalam mencapai kesepakatan berkelanjutan. Terhadap perbedaan pandangan tentang kondisi prasyarat, agenda perundingan, dan komitmen jangka panjang dari kedua belah pihak. Semua hambatan dan tantangan ini mengilustrasikan kompleksitas konflik Israel-Palestina dan mengapa mencari penyelesaian yang berkelanjutan dan adil tetap menjadi prioritas dan tantangan besar bagi seluruh dunia internasional. Diperlukan keseriusan dan komitmen dari semua pihak terkait, serta dukungan dari komunitas internasional untuk mencari solusi damai dan dapat diterima oleh kedua belah pihak dan menciptakan stabilitas di wilayah tersebut. Konflik Israel-Palestina memiliki implikasi dan dampak yang luas, tidak hanya bagi kedua belah pihak, tetapi juga bagi kawasan Timur Tengah dan dunia internasional secara keseluruhan. Beberapa implikasi dan dampak penting meliputi kemanusiaan, pengungsian dan pengungsi, ketegangan regional, diplomasi dan hubungan internasional, kedaulatan dan keamanan, penyebaran sentimen dan konflik lintas agama, serta perdamaian dan hak asasi manusia. Dalam konteks kemanusiaan, konflik ini telah menyebabkan penderitaan dan kerugian yang besar bagi warga sipil dan kedua belah pihak. Ribuan orang tewas termasuk banyaknya korban jiwa warga sipil Palestina, termasuk anak-anak. Serangan militer, blokade, dan pembangunan pemukiman ilegal telah mengakibatkan kerusakan infrastruktur dan kondisi kehidupan yang sulit bagi warga di wilayah pendudukan. Pengungsi dan pengungsian. Konflik ini telah menyebabkan gelombang pengungsian besar-besaran warga Palestina selama perang-perang sebelumnya. Masalah pengungsi ini menjadi permasalahan yang belum terselesaikan hingga saat ini. Dengan jutaan orang Palestina yang masih menganggap diri mereka sebagai pengungsi dan menuntut kembali ke tanah mereka. Ketegangan regional. Konflik ini telah mempengaruhi ketegangan dan hubungan regional di Timur Tengah. Ketegangan antara Israel dan negara-negara Arab telah menjadi salah satu aspek utama dari politik dan diplomasi di kawasan tersebut.
Konflik ini juga dapat memicu eskalasi ketegangan dan kekerasan lebih lanjut di kawasan yang sudah tidak stabil. Diplomasi dan hubungan internasional. Konflik ini telah mendominasi agenda diplomasi internasional selama beberapa dekade. Banyak negara dan organisasi internasional telah berusaha memfasilitasi perdamaian dan penyelesaian konflik. Namun, upaya-upaya ini seringkali terhenti atau mengalami kegagalan. Konflik ini juga telah mempengaruhi hubungan bilateral dan multilateral antara Israel dan negara-negara lain di seluruh dunia. Kedaulatan dan keamanan. Konflik ini mempengaruhi kedaulatan dan keamanan negara-negara di kawasan dan di seluruh dunia. Ketegangan antara Israel dan Palestina serta kelompok-kelompok militan di wilayah tersebut berdampak pada stabilitas keamanan regional dan global. Selain itu, keamanan isu-isu teroris juga terkait dengan konflik ini. Penyebaran sentimen dan konflik lintas agama. Konflik ini telah memicu penyebaran sentimen dan konflik lintas agama di seluruh dunia. Isu-isu agama dan identitas etnis dihubungkan dengan konflik ini dan dapat mempengaruhi persepsi dan hubungan di berbagai negara. Perdamaian dan hak asasi manusia. Implikasi utama dari konflik ini adalah upaya untuk mencari perdamaian yang berkelanjutan dan berdasarkan hak asasi manusia bagi kedua belah pihak. Dampak dari konflik ini menegaskan pentingnya menegakkan hak-hak asasi manusia dan mencari solusi damai yang adil dan berkelanjutan bagi kedua belah pihak. Konflik Israel-Palestina memiliki implikasi jangka panjang dan mendalam yang terus mempengaruhi wilayah tersebut dan dunia internasional secara keseluruhan. Mencari penyelesaian yang adil dan berkelanjutan tetap menjadi tantangan besar yang memerlukan komitmen dari semua pihak terkait dan dukungan dari komunitas internasional. Konflik Israel-Palestina merupakan konflik yang kompleks dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di wilayah tersebut. Dampak politik, keamanan, ekonomi, kemanusiaan, regional, dan global dari konflik ini menunjukkan bahwa solusi yang berkelanjutan memerlukan komitmen dan dukungan dari seluruh komunitas internasional. Dampak kemanusiaan di Palestina sangat mengkhawatirkan. Dengan banyaknya korban sipil, pengungsi, dan kesulitan ekonomi serta pembangunan. Pembatasan pergerakan, pemukiman Israel, dan blokade di jalur Gaza juga menyulitkan kehidupan sehari-hari warga Palestina. Konflik ini juga memiliki dampak regional dan global yang melibatkan banyak negara dan organisasi internasional, ketegangan regional, radikalisasi, dan pergeseran fokus menjadi beberapa dampak yang perlu diperhatikan. Kesimpulannya, mencari solusi perdamaian dan keadilan dalam konflik Israel-Palestina adalah sebuah tantangan besar. Diperlukan komitmen dari kedua belah pihak, dukungan dari komunitas internasional, dan upaya bersama untuk mengatasi perbedaan dan klaim yang ekstrim. Diplomasi, negosiasi, dan kesediaan untuk mengorbankan klaim dan aspirasi yang tidak dapat dicapai secara keseluruhan menjadi kunci untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan dan menciptakan stabilitas bagi warga Israel dan Palestina. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam cara penyampaian dan tata bahasa. Sampai jumpa di lain kesempatan.
Saya Purnama Panisandra undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.